Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niat Mauti R. Saya dari program studi D3 Analis Kesehatan Universitas Indonesia Timur. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Flora Normal pada Mulut untuk memenuhi tugas bakteriologi teori. Nah, untuk lebih jelasnya disimak ya videonya. Pertama-tama kita masuk dulu ke apa itu flora normal. Flora normal adalah sekumpulan mikroorganisme yang hidup pada kulit dan selaput lendir atau mukosa manusia yang sehat maupun sakit. Pertumbuhan flora normal pada bagian tubuh tertentu dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, nutrisi, dan adanya zat penghambat. Flora normal dalam rongga mulut terdiri dari Streptococcus mutans atau Streptococcus viridans, Staphylococcus sp, dan Lactobacillus sp. Bakteri-bakteri tersebut bisa berubah menjadi patogen karena adanya faktor predisposisi, yaitu kebersihan rongga mulut. Cara masuknya flora normal. Pada keadaan alamiah, janin manusia mula-mula memperoleh mikroorganisme ketika lewat sepanjang saluran lahir melalui kontak permukaan, penelanan, atau penghisapan. Perkembangan flora normal. Waktu lahir. Ketika anak baru lahir, rongga mulut steril dan dalam jangka waktu 6-10 jam sudah tidak steril. Flora normal yang pertama kali masuk ke dalam mulut bayi adalah Streptococcus, baru menyusul Staphylococcus, Lactobacillus, Neisseria, S. salivarius, dan Candida albicans. Masa bayi dan anak-anak. Pada masa ini, paling banyak berkontak dengan lingkungan dan mulainya melekat mikroorganisme. Ketika gigi mulai tumbuh, akan muncul Spirochaeta anaerob. Yang ketiga, remaja. Batas usia remaja adalah 18 tahun. Pada masa ini, kenaikan flora normal terjadi baik bagi bakteri aerob, anaerob, maupun virus. Dewasa. Pada masa dewasa merupakan puncak flora normal karena dental plaque mulai mempengaruhi flora normal mulut. Flora normal pada beberapa tempat dibagi di mulut. Ada bibir, mukosa pipi, platum, dan lidah, gigi. Pada bibir ada S. albus ditemukan paling banyak di bibir. Apabila bibir dibasahi terus dengan waktu yang tidak benar dan cara yang tidak benar, terbentuklah angular cheilitis. Mukosa pipi. Mikroorganisme yang ditemukan bervariasi seperti S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius. Palatum. Flora normal pada palatum dijumpai pada palatum keras maupun lunak. Ketika seseorang menggunakan gigi palsu, maka dijumpai jamur atau years. Dan seorang yang tidak menggunakan gigi palsu dijumpai Streptococcus. Lidah. Pada permukaan dorsal lidah yang mengalami keratinisasi menjadi retensi. MO. S. salivarius paling dominan di oral lidah karena adanya papilla filiformis. Gigi. Pada gigi banyak dijumpai MO. Organisme yang utama dari supragingival merupakan bakteri gram positif fakultatif anaerob, terutama sekali Actinomycosis sp dan Streptococcus. Peranan flora normal mulut pada karis gigi. Karis adalah suatu desain
desintegrasi gigi yang dimulai pada permukaan dan berkembang ke arah dalam. Langkah pertama yang penting dalam karies adalah pembentukan pelaku pada permukaan email yang keras dan halus. Langkah kedua yang penting pada pembentukan karies adalah pembentukan asam dalam jumlah besar dari karbohidrat oleh Streptococcus dan Lactobacillus dalam pelaku. Bakteri yang mendominasi flora normal rongga mulut antara lain Streptococcus mutans atau Streptococcus viridans. Morfologi sel: bentuk kokus, susunan berderet, tidak berflagel, tidak berspora dan berkapsul, dan bergram positif. Sifat fisiologi bersifat anaerob fakultatif, tumbuh baik pada suhu CO2 10% dan suhu 37 derajat Celcius. Resisten terhadap optosin, sel tidak larut dalam empedu. Staphylococcus sp. Morfologi sel: bentuk sel, susunan bergelombol, tidak berflagel, tidak berspora, tidak berkapsul dan bergram positif. Dan adapun sifat fisiologi, bersifat aerob, tumbuh optimal pada suhu 37 derajat Celcius dan pembentukan pigmen paling baik pada suhu 20 derajat Celcius, memerlukan NaCl sampai 7,5%, resisten terhadap pengeringan dan panas. Dan adapun Lactobacillus sp. Morfologi sel: bentuk batang pendek, tidak berspora, tidak berflagel, tidak berkapsul dan bergram positif. Sifat fisiologi, bersifat aerob fakultatif dengan suhu optimal 45 derajat Celcius, mereduksi nitrat menjadi nitrit, mengfermentasi glukosa, laktosa dan sakarosa. Lingkungan ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme yaitu ada 3. Yang pertama, kelembapan yang paling tinggi. Yang kedua, makanan terlalut secara konstan. Dan yang ketiga, partikel kecil makanan. Itulah materi flora normal pada mulut. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.